Pada pertemuan keempat kali ini, kelompok 3 membahas tentang film dokumenter dan mazhab-mazhab yang ada di dalam film. Jadi, yang pertama itu tentang film dokumenter. Film dokumenter itu yang pernah dijelaskan pada pertemuan kedua, yaitu film yang fakta atau menceritakan kembali sebuah kejadian atau realitas. Nah, tujuannya ini untuk memvisualisasi sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi. Sejarah film dokumenter yang ada di dunia ini berawal dari gerak kaki kuda yang pernah dijelaskan waktu minggu kedua, yang awalnya tuh dipotret 7 kali, terus 24 kali sampai ada hasil yang maksimal gitu. Nah, karya pertama film dokumenter ini berjudul Nanook of the North pada tahun 1922. Nah, di Amerika Serikat, film dokumenter dijadikan sebagai jembatan untuk menjawab era depresi besar. Setelah Perang Dunia Kedua, kondisi dunia yang makin aman dan damai sehingga memudahkan film dikenal dunia internasional. Nah, sejarah film dokumenter di Indonesia itu awalnya tuh hasil bawaan dari penjajah Belanda pada tahun 1912. Itu digunakan untuk eksplorasi kawasan Hindia Belanda. Nah, selepas era reformasi pada tahun 1998, film dokumenter di Indonesia tampak semakin kritis dalam mengupas isu-isu sosial dan politik yang terjadi di Indonesia. Nah, film dokumenter berkembang dengan cepat seiring dengan terbukanya kebebasan bersuara dan mengeluarkan pendapat dari masyarakat. Selanjutnya yaitu film fiksi. Jadi film fiksi itu film yang diproduksi berdasarkan cerita yang dibuat atau dikarang. Nah, dimainkannya ini oleh aktor dan aktris yang telah disesuaikan dengan konsep pengadeganan. Jadi senantiasa terikat plot. Jadi ada ceritanya, dibuat ceritanya dulu, atau ada penulis atau biasanya dari novel dijadiin cerita, dijadiin film seperti itu yang sudah ditentukan. Jadi udah ada plotnya terlebih dahulu gitu waktu konsep pembuatan filmnya. Selanjutnya ada film klasik. Jadi film klasik ini yang bukan sekedar hiburan tetapi aktivitas dan karya seni. Jadi dari film klasik itu ngekonsepin kalau film itu adalah sebuah karya seni gitu. Jadi film itu perlu mengandung makna dan berhubungan dengan bentuk-bentuk kesenian gitu. Nah, mazhab film itu ada dua. Yang pertama ada formalisme dan yang kedua ada realisme. Jadi sesuai katanya formal. Kalau formal berarti kan rapih ya. Jadi filmnya itu terstruktur sehingga memiliki estetika formalitas sebagai teori yang memfokuskan pada konstruksi dan komposisi film. Jadi kalau dalam sebuah film formalisme itu jadi film itu tidak mampu merekam realitas aja seperti apa adanya. Nah, di film formalitas ini, film ini dapat melakukan berbagai kreativitas manipulasi pesan sehingga menjadi daya tarik penonton dengan dimensi yang berbeda. Jadi di dalam film formalisme ini dilihat lagi pengeditannya, konsepan filmnya, bagaimana film tuh. Jadi dari formalisme ini dilihat kalau definisi film itu adalah sebuah seni. Jadi dilihat tentang kreativitas untuk membuat pesan kepada para penontonnya itu beda-beda gitu. Masuk tentang pesan di dalam filmnya itu. Yang kedua yaitu realisme. Jadi mazhab film realisme ini film yang berdasarkan kisah nyata, real kan, realisme, real. Jadi dihadirkan kepada penonton sehingga memudahkan untuk menangkap makna dan nilai yang terkandung di dalam film.
Nah, selanjutnya pada sesi tanya jawab itu ada 3 pertanyaan. Yang pertama, di antara 2 kutub itu maksudnya kayak gimana katanya. Jadi ada kutub nyata dan kutub satu lagi itu, pokoknya kalau kutub nyata itu dokumenter. Jadi kalau di antara 2 kutub itu maksudnya film itu diambil dari kisah nyata namun dimodifikasi lagi. Jadi nggak semuanya real, nggak semuanya diambil dari kisah nyata. Mungkin ada part atau scene-scene yang dimodifikasi lagi biar filmnya itu lebih menarik gitu. Ada yang nanya tentang contoh film klasik. Salah satunya film yang ada di Indonesia itu Pengabdi Setan. Kenapa itu disebut film klasik? Karena Pengabdi Setan itu diambil dari kisah nyata yang film yang dulu dari tahun 70-an kalau nggak salah, itu di remake lagi di tahun 2020 kalau nggak salah tahun 2020 di remake lagi, disesuaikan pada zaman yang sekarang gitu. Kenapa itu alasan kenapa Pengabdi Setan disebut sebagai film klasik. Itu saja penjelasan dari saya pada pertemuan keempat. See you next video.